Allahu Akbar, ini anak-anak ini yang mengatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya pada malam ini, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di beberapa media online terkait dengan kehadiran guru kita, guru yang sangat kita cintai, salah satu dari pencari dakwah. Untuk persiapan dulu, perlu saya sampaikan juga bahwa kehadiran beliau selama ini memang kita sangat tunggu-tunggu ya. Insyaallah kita mencintai beliau karena Allah dan semoga Allah saja saja. Langsung saja saya berikan waktu kepada Bapak Haikal untuk menyampaikan materinya yang insyaallah temanya adalah sejarah perjuangan konstitusi umat Islam. Saya sampaikan ini berarti apa? Karena kita memahami konstitusi umat Islam, insyaallah kita akan kita hidup ini untuk kemudian hidup ini menjadi yang berdatang dari hidup. Insyaallah. Lanjut. Saya selaku Ketua Amir Masjid Daya juga mewakili pimpinan cabang Muhammadiyah Tandulangi dan juga mewakili Lazismu Sidoarjo, dan kebetulan tiga-tiganya saya yang paling sebagai ketuanya. Ketua Takmir, Ketua BCM, Ketua Lazismu. Jadi sementara ini poligaminya poligami jabatan. Allah. Oke, kita lanjut. Masya Allah. Ketua Takmir, ketua apa lagi? Aziz, ketua apa lagi? BCM juga, apa lagi? Masya Allah, luar biasa, berkah ente hidupnya. Baik, pertama dan utama, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Entah kenapa bisa di sana harus bicara, di sini harus bicara. Tapi saya nggak tahu, jadi seperti aduyuf kal mayit. Ya. Tamu itu seperti mayit. Mayit digotong kemana aja boleh kan? Nah itulah, jadi saya digeret ke sono, digeret ke sini, digeret ke sana, digeret ke sini, bawa ke sono, bawa ke sini, wallahu alam bisawab. Namun akhirnya sampailah kita di sini. Terima kasih kepada Ketua DKM, Ketua Takmir, dan juga semua jajarannya, para guru, para ulama yang hadir, para hujaj. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa alihi wa ashabihi wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang hadir dan mengisi kain celeng diganti oleh Allah dengan berlipat ganda. Yang hadir dan mengisi kain celeng, kalau nggak ngisi nggak usah ya. Allah sehatkan sesehat-sehatnya, Allah angkat penyakitnya. Ya Rabb, anta syafi la syifa'u illa syifa'uka syifa'u la yaghadiru saqama. Allah jadikan orang kaya yang berlimpah hartanya dan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilewatin. Jangan dilewatin sayang. Tungguin. Ini umat Islam ke mall nggak bawa duit, nggak bakal. Tapi ke masjid masa nggak bawa duit? Aneh kalau lihat orang lewat itu nggak nyumbang tuh, perasaan gimana ya? Sian ya. Bu, ibu-ibu deh, kalau ke mall bawa duit 200.000 berani nggak? 100.000? Nggak berani dia, kurang. Minimal di kantong 500.000 kalau ke mall. Iya nggak Bu? Iya nggak Pak? Padahal kalau beli nasi goreng 2 piring sama kopi sama es teler, habis nggak tuh duit? Habis, 200.000 habis. Tunggu 2 jam. Tunggu 2 jam itu doh. Yang habis kita makan tunggu 2 jam. Mau nggak pegang-pegang lagi? Udah jadi apa 2 jam itu? Mau nggak pegang-pegang lagi? Jijik kita. Tapi kita berusaha untuk ke sana coba. Sedangkan di masjid, kotak amal yang barusan ente lewatin itu, kalau kita masukin 100.000 di situ, jadi apa? Kita ke masjid, duitnya kita masukin ke kotak itu, jadi apa itu? Di akhirat bakal bersaksi seolah-olah kagak beriman dengan ini, seolah-olah nggak beriman dengan ini. Buktinya apa? Coba buka tuh kotak, paling isinya 5.000-an. Bener nggak? Bener nggak? Malu kita Pak, malu dong. Masya Allah, cuman lewat aja begitu. Ya, ini payahnya umat Islam tuh kayak begini. Mau berjuang tapi pelit. Padahal perjuangan itu bil amwalikum wa anfusikum. Bi amwal dulu, baru wa anfusikum, baru dengan mengorbankan jiwa raga. Tapi sebelumnya mengeluarkan apa dulu? Dengan harta dulu. Jadi yang pelit-pelit jangan cerita deh. Mau berjuang, jangan cerita deh. Minggir, Anda nggak pantas ikut berjuang gitu kalau pelit. Ya nggak? Coba didarin lagi dari awal. Gue mau lihat siapa yang nyumbang, siapa yang nggak nyumbang. Sini, gue mau lihat. Coba didarin. Jangan dong ke masjid gak bawa apa-apa. Ke masjid itu mesti bawa sesuatu. Rumah Allah kita yang rawat rame-rame. Begitu. Sepakat? Sepakat? Alhamdulillah. Tapi hari ini topiknya bukan infak, bukan sedekah. Topiknya hari ini soal apa? Soal Pilpres 2024. Ya. Main takbir aja, bukan itu topiknya.
Ketua Tamir sudah memutuskan topiknya bukan itu. Topiknya bagaimana memenangkan pertarungan di politik, bukan? Ya. Apa Takmir mengumumkan tadi topiknya? Sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang kita mulai dari konstitusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sahabatku, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 625, tahun berapa? 625 itulah ditemukan konstitusi pertama di dunia. Sebuah undang-undang pertama kali di dunia. Sebuah undang-undang yang tertulis dan pertama kali di dunia digunakan untuk menyelenggarakan sebuah negara. Tidak lain tidak bukan baginda tercinta, manusia terbaik sepanjang masa, yang akhlaknya paling indah sepanjang dunia dan akhirat, dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menuliskan itu pertama kali. Pasal 1 dalam konstitusi pertama umat Islam itu menuliskan semua manusia berkedudukan sama. Tidak boleh dilihat dari kedudukan suku, ras, kelompok. Nggak boleh. Tidak boleh dilihat keturunan siapa. Tidak boleh dilihat suku mana. Tidak boleh dilihat warna kulitnya seperti apa. Tidak boleh dilihat. Nggak boleh. Itu pasal 1. Tapi pasal 1 itu justru kita sudah langgar. Kita sudah mulai membeda-bedakan suku, ras, kelompok, golongan. Kita mulai membeda-bedakan, beda organisasi berarti bukan saudara. Beda suku berarti bukan saudara. Beda kelompok bukan saudara. Haram ya akhi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi. Ini panitia ini ada bingkisan ini buat hadiah atau buat saya bawa pulang ini? Buat hadiah. Hadiah pertama buat ente. Sebab saya bilang tadi inna akramakum indallahi, dia bilang atqakum, ya udah buat dia udah. Al-Hujurat 13. Al-Hujurat 13. Dapat lagi hadiahnya. Pak, dapat lagi Al-Hujurat 13 kan? Kalian ini ya? Iya, kalian. Al-Hujurat 13, betul. Iya. Itu konstitusi pertama. Tapi kita langgar kan? Banyak yang langgar itu. Banyak, apalagi di antara kita di Indonesia terlalu banyak. Beda keturunan, beda kasta. Ini kalau donatur masjid ini masuk kita hormatin, kita kasih kue, kita kasih makanan, donatur. Begitu merebot datang kita nggak kasih begitu juga, dosa kita. Kita udah beda-bedakan, tidak. Demi Allah, donatur tidak lebih mulia daripada merebot. Demi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau pengurus masjid lebih menghormati donatur daripada merebot, salah pengurus masjidnya ini. Ini saya ngomong apa adanya, saudara. Saya kalau ngomong nggak pakai ngumpet-ngumpet, nggak pakai telengaling-aling, makanya sering dipanggil polisi gue. Langganan, biarin.
Karena Rasulullah tidak pernah beda-bedakan itu, saudara. Rasulullah dipanggil Bilal, ada kokam, aman dah gua dah. Aman udah, Pak Suri. Masya Allah, ketua kokam ini, Masya Allah. Aman udah. Di sebelah kanan Abu Bakar Siddiq, di sebelah kiri ahlan mashaban, Masya Allah. Kita foto dulu. Oh boleh. Masya Allah. Sebelah kiri Bilal. Ini dipanggil sama Nabi. Pasal 1 nih, konstitusi pertama nih. Kalau mau cerita konstitusi sama saya nih, saya baru tahu judulnya barusan itu. Dipanggil, ya Abu Bakar, ya Bilal, panggil. Bapak, perhatikan. Siapa Abu Bakar? Orang kaya, betul? Konglomerat. Orang Quraisy, sukunya Bani Tamim. Dia mau laporan nih sama kokam pusatnya. Dia mau laporan nih sama Bang Daniel Azhar nih. Ya Bapak Ibu sekalian, ini baru konstitusi pasal 1 ini. Kira-kira kalau antum hidup di zaman itu dan sedang duduk seperti ini, lebih mulia mana di mata antum? Ini Abu Bakar Siddiq, konglomerat, orang paling kaya nomor 4 seluruh kota Mekah dan Madinah dan Hijaz. Sukunya Bani Tamim, orang Quraisy asli, orang Arab, sahabat dan mulia semuanya. Ini Bilal, bekas budak, miskin, ajam, bukan orang Arab, orang Afrika, orang negro. Jazakumullah, terima kasih. Keriting rambutnya, hitam orangnya, pendek orangnya, tidak punya siapa-siapa, sebatang kara, imigran datang dari Habasyah, Ethiopia ke Mekah, ke Jazirah Arab sebagai budak. Di mata antum, antum hidup pada zaman itu, sedang duduk seperti ini, mata antum melihat lebih mulia mana? Jujur, antara Abu Bakar Siddiq dengan Bilal. Lebih mulia mana? Demi Allah, tidak ada kemuliaan Abu Bakar dibanding Bilal, dan tidak ada kemuliaan Bilal dibanding Abu Bakar. Itu jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak ada yang dapat hadiah. Ini baru pasal 1. Nggak boleh lihat orang karena keturunan, nggak boleh lihat orang karena suku, bangsa, ras, kelompok, nggak boleh lihat orang karena warna kulit. Dalam Islam jelas kok, inna akramakum indallahi atqakum, jelas dalam Islam itu. Nggak ada. Sekarang kita ini yang membuatnya. Kita ini yang membuat kelas dan kelompok. Bayangkan saat ini, beda pilihan bilang cebong, bilang kampret, bilang kadrun. Beda pendapat nuduh khianat. Beda strategi nuduh 2 kaki. Beda kunut ngatain bid'ah. Beda maulid bikin sesat-sesatin. Apa coba? Saudara, hentikan ini kalau kita mau maju, saudara. Hentikan dan stop ini semua. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu bain akhwaikum. Orang mukmin itu bersaudara. Jangan karena satu organisasi, jangan karena satu beda organisasi itu jadi musuh kita. Jangan, saudara. Karena beda pilihan itu jadi musuh. Jangan, saudara. Saudara kan tahu saya 2019 milih siapa? Tahu kan?
Nggak mungkin nggak tahu lah. Saya tim ses, saya jubir Pak Prabowo, saya jurkamnas, saya ketua juru debat di Prabowo Sandi waktu itu. Jelas lah, amit-amit yang satu. Tetapi setelah yang satu jadi, selesai, kita hormatin gitu maksud saya. Nggak usah ngata-ngatain. Ini mukmin sejati harus begitu Pak. Nggak boleh kita ngata-ngatain haram, nggak boleh kita nyumpah-nyumpahin haram. Masih surat Al-Hujurat yang tadi beliau baca tadi itu, ayat yang ke-10, tidak boleh ngompor-ngomporin. Kalimatnya apa? Damaikanlah apabila ada orang mukmin yang berselisih. Fa'aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah yang berselisih di antara kalian. Kata damaikanlah mengandung unsur tidak boleh ngompor-ngomporin, tidak boleh provokatorin. Yang disuruh oleh Allah damaikanlah. Itu pasal 10, ayat 10. Ayat 11. Baca dong. Ayat 11. Ada 3 yang jangan di ayat 11. Ya. Jangan mengolok-olok satu kaum. Terus Terus janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan jangan saling memanggil dengan gelar yang buruk. tuh. Seburuk-buruk panggilan Allah, panggilan yang buruk untuk fasik sesuatu beriman, dan barang siapa tidak bertobat maka dia orang yang boleh. 6. Tanggung. Ada 3 jangan dalam Al-Hujurat ayat 11. Pertama, jangan mengolok-olok. Ancamannya apa? Yang diolok-olok lebih baik boleh jadi dengan yang mengolok-olok. Kalau ini kita tafsirkan dengan hadis Nabi, barang siapa memanggil saudaranya dengan kata-kata kafir, maka yang memanggil yang akan kafir. Kekafiran itu berbalik menjadi orangnya yang memanggil. Lalu kita kiaskan, kalau antum memanggil saudaramu, kafir, kaummu yang jadi kafir. Kalau antum berkata, munafik, antum yang jadi munafik. Kalau antum manggil, pengkhianat, antum yang jadi pengkhianat. Kalau antum memanggil, fasik, antum yang fasik. Haram itu semua dalam Islam. Kedua, jangan mencela. Nggak boleh mencela. Dan jangan kamu mencela dirimu sendiri. Maksudnya mencela orang sehingga orang itu mencela kita. Bahkan dilarang juga, bahkan mencela Tuhannya orang nggak boleh. Mencela salib nggak boleh. Mencela pendeta nggak boleh. Mencela Trinitas nggak boleh. Mencela Hindu, Buddha nggak boleh. Mencela Protestan, Konghucu nggak boleh. Mencela Cina nggak boleh, haram. Jangan mencela. Allah yang jadikan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami yang diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu. Luruskan saudara, kembali ke konstitusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini konstitusi yang buat Nabi, Pak. Baru pasal 1 udah jam 9:07. Betul gak? Betul. Tepat juga perkiraan gue. Jadi saudara, kalau kita bicara soal konstitusi Nabi, ya begitu kita bedah satu persatu. Itulah awalnya.
Ini semua dilanggar sama kita kebanyakan. Dan jangan yang ketiga dalam Al-Hujurat 11 itu adalah jangan memanggil dengan sebutan yang buruk. Jangan memanggil dengan sebutan yang buruk. Cebong, buruk gak? Buruk gak cebong? Kampret, kadal, gurun, kadrun, buruk gak? Dan orang yang mempelopori panggilan itu, dia mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikuti panggilan itu. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Dosanya kayak apa? Siapa yang pertama kali manggil kadrun? Selamat, Anda akan makan daging busuk di hari kiamat, di mana akan menghancurkan mulutmu dan perutmu. Daging busuk itu kau makan karena kau melakukan penghinaan kepada saudaramu. Kau panggil dengan sebutan yang buruk. Hentikan dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih memanggil orang dengan sebutan-sebutan yang buruk, karena Nabi telah menyamakan itu semua. Pasal 1 Konstitusi Nabi Muhammad. Ada 48 pasal. Tenang, saya bahas semuanya. Insya Allah selesailah jam 3 malam lah, insya Allah selesailah. Ada lagi 3 jangan berikutnya di Al-Hujurat 12. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Jangan prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan mencari-cari kesalahan orang. Dan jangan ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Jangan bergunjing. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Yaitu kamu merasa jijik dan takwa kepada Allah. Sungguh Allah Maha menerima taubat dan amalnya. Iya, itu dia. 3 lagi jangan, Allah bilang. 1, jangan berprasangka buruk. Iyyakum wa zanna fa inna zanna akdzabul hadis, kata Nabi. Awas kamu dengan prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu lebih dusta atau sedusta-dustanya perkataan. Tuh, ya, suuzon itu namanya. Haram ya akhi. Jangan yang kedua dalam Al-Hujurat 12, jangan mencari-cari kesalahan orang. Ini semua dilanggar di sosial media. Yang satu memuliakan yang satu dan menghancurkan yang lain. Ini namanya karakter assassination, pembunuhan karakter. Dicari-cari kesalahannya lalu diungkap ke media. Bukan cerminan orang mukmin, bukan cerminan orang muttaqin yang demikian. Senang sekali mencari-cari kesalahan dan menguploadnya ke sosmed, ke Facebook, ke Twitter, ke Instagram, ke TikTok. Senang sekali fitnah beredar di kalangan umat. Orang-orang seperti ini pembuat kekacauan. Kalau dalam Islam, orang yang pembuat kekacauan dan keonaran dipotong tangan dan kaki bersilang, dipotong tangan kanan dan kaki kiri, dibuang ke tempat yang terasing. Tuh para pengacau. Merekalah para buzzer yang memecah belah umat. Merekalah para buzzer-buzzer keparat, para buzzer-buzzer biadab yang selalu hobinya menebar kerusuhan di sosial media, menebar hoaks, dan kemudian dia mendapatkan duit
dari setelah menebar hoaks itu. Ini Allah udah sindir dalam surat Al-Humazah. Ada orang berprofesi pemfitnah, pencela, pemaki, lalu ngitung-ngitung duit dari hasil celaan dan makiannya. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah. Tolong artikan Al-Humazah. Celakalah bagi setiap tempat dan mencela yang mengumpulkan harta dan hidup. Tuh, celaka orang pengumpat, pencela, pefitnah dan mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Habis ngefitnah, Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat dikali. Sekali-kali juga pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Dan tahukah kamu apakah neraka bernama itu? Yakni api berhajat Allah yang menyala. wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Itulah balasan orang yang mencela, yang memfitnah, dapat duit dan menghitung-hitungnya. Dahsyat ya Al-Quran ya. Allah sudah tahu ada orang berprofesi seperti itu di akhir zaman. Pas jam 9:15. Pas gak? Pas. Kok bisa ya? Hadirin, dalam kesempatan ini saya cuma bahas satu pasal dari 48 pasal konstitusi yang Nabi buat. Karena baru pasal 1 kita udah melanggar rame-rame semua. Andai kata Rasulullah hadir di tengah-tengah kita dan melihat kualitas iman kita ternyata baru sampai sebegini, bagaimana bisa diajak berjuang? Ini yang ternyata membuat kita sadar umat Islam selalu kalah dalam pertarungan politik. Ini penyebabnya. Karena pelaku pencela pemfitnah itu masih banyak orang muslim. Kita beda pendapat udah ngatain aja, beda organisasi udah benci aja, beda cara udah ngatain munafik, beda langkah. Ini saudara, maka kata Allah Subhanahu wa taala, inni khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku, kata Allah, yang ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Aku pula yang menciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk saling apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Seraya Nabi mengucapkan hadis, wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya. Jangan saling iri, jangan saling caci, jangan saling dengki, dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Dalam Islam nggak dikenal Pak, keturunan siapa ini, nggak dikenal Pak. Dalam Islam nggak dikenal Pak, wah ini darah biru nih, nggak dikenal. Dalam Islam nggak dikenal Pak, dia orang kaya nih, nggak, dia orang suku ini, nggak. Sama sekali tidak. Nabi samain semuanya. Pasal 1 Konstitusi Madinah. Sampai di sini apakah ada yang bertanya? Presiden menjual tambang emas
saya mengutip pendapat para ulama. Ini bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Ini bagian, kalau antum tahu ungkapkan. Ini bagian daripada ma'ruf nahi munkar, bahkan nggak boleh disembunyikan. Mohon maaf. Kalau pemimpin dia minta maaf, misal di negeri Tiongkok lah, perdana menterinya ente punya foto dia lagi berzina sama orang, hapus, buang, jangan ungkapkan, tutup aibnya. Tapi kalau pemimpin di negeri Tiongkok itu, ya, dia mendapatkan fasilitas dari konglomerat, bongkar, buka, ungkapkan. Karena contoh yang pertama urusan pribadinya kita tutup, tapi contoh yang kedua urusan umat jangan disembunyikan. Tahu bedanya ya? Begitu. Yang pertama tuh urusan pribadi ente simpen aibnya, jangan dibongkar. Kalaupun ente nggak sengaja ngelihat, hapus atau buang gitu. Walaupun ntar ente bisa nasihatin berikutnya. Tapi yang kedua urusan umat, bukan urusan pribadi. Kalau ditutupin juga itu namanya bersekongkol dengan kemungkaran. Tahu bedanya kan? Gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu kalau urusan itu. Saya orang yang kayak begitu melulu. Saya orang yang kritik melulu. Saya orang yang kedapatan gitu kita ngomongin ke media supaya media tahu kita siapa yang berikutnya yang berhak memimpin negeri begitu. Siapa instruktur diklat? Siap. Alhamdulillah. Tafadhal. Tinggal 10 menit lagi. Sekarang kan 21.20 kan? Ya kan? Tinggal 10 menit lagi. Pas setengah 10. Saya kepengen lebih lama lagi, tapi ternyata umur sudah menjelang 60 ini. Rupanya dari subuh tadi, dari jam 3 sudah, ya, dari jam 3 sampai jam 9 malam ini, jam 3 dini hari sampai 9 malam ini. Kelihatannya udah goyang-goyang ini kelihatannya. Alhamdulillah ada kopi jahe yang membantu. Penanyanya hebat sekali. Hadiah untuk yang penanya, Pak. Untuk Pak Asuri Kokam. Enggak, pertanyaan beliau jujur, pertanyaan beliau mencerahkan enggak? Mencerahkan kan? Gitu. Betul. Izin berdiri. Salam komando. Raketo. Ojo dumeh. Bapak Ibu sekalian, singkat aja deh. Mulai pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Nabi Muhammad menyatukan antar suku yang ada di Madinah. Ya, ada suku Aus, ada suku Hajraj, ada suku Quraidah, Bani Quraidah dan seterusnya, itu disatukan semua sama Nabi. Nggak ada lagi suku-sukuan. Kita langgar lagi. Presiden mesti orang Jawa, nggak bisa begitu. Nggak ada suku-sukunya itu, nggak ada. Walaupun tiga-tiganya semua orang Jawa nih. Iya. Karena mayoritas, ya, berdasarkan prestasi. Bukan suku.
berdasarkan kewibawaan, bukan suku. Berdasarkan kemampuan intelektual, bukan suku, ya. Karena sejak tahun 1928 para pahlawan kita udah ngehapus itu dengan berjanji dan bersumpah, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air kami putra dan putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa kelar udah urusan suku, selesai urusan suku tahun 1928. Ini konstitusi, ya, ini yang mesti kita pegang, saudara. Mulai pasal 10, 11, 12 terusnya, Nabi mengatur penyelenggaraan negara antara umat Islam dan bukan Islam. Kata Nabi, baik Islam maupun bukan Islam tidak boleh saling memaksa agama tertentu. Udah. Dan Rasulullah sampaikan juga, apabila negara dalam bahaya, nih Pak Kokam, apabila negara dalam bahaya, maka kata Nabi, baik Islam maupun bukan Islam harus bersatu padu menyelamatkan negara dari serangan musuh. Jadi dalam konstitusi Nabi ada konsep pertahanan keamanan semesta, ada konsep kedaulatan. Begitu juga apabila negara dalam kekurangan, baik Islam maupun yang bukan Islam harus bersatu padu gotong royong membantu membiayai negara. Apa yang kita sebut dengan pajak ada dalam Islam, ya. Bahkan saking setianya Muhammadiyah, pemerintah ngutang sama Muhammadiyah. Betul tidak? Berapa utang pemerintah sama Muhammadiyah? Berapa? Yang betul gua kasih hadiah. Berapa? 1,3. Nggak ada yang tepat nih. Langsung browsing, alah, Google. Nggak sah. Nggak sah. Saya hadirin yang dimuliakan Allah, dalam konstitusi Nabi juga, Nabi tidak mengizinkan orang keluar masuk sembarangan di sebuah negara. Nggak diizinkan sama Nabi, ya. Dalam ucapan Rasulullah, untuk orang Madinah boleh bebas keluar masuk. Sementara orang-orang yang bukan orang Madinah nggak boleh keluar masuk kota, mesti lapor. Artinya ada apa? Ada paspor, artinya ada visa di zaman Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hebat banget Nabi dalam membuat konstitusi, luar biasa. Itu pasal, udah banyak banget itu ya. Intinya teman-teman sekalian, pasal-pasal itu diambil oleh para pemimpin negara ini, dimasukkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan jadilah konstitusi ala Indonesia. Dasarnya dari konstitusi Nabi Muhammad. Siapa yang ngomong seperti ini? Yang ngomong seperti ini almarhum Kiai Haji Ahmad Wahid Hasim. Beliau bicara ini di sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Beliau ngomong itu.
termasuk di dalamnya pasal yang sangat populer, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya milik negara, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu pasal 33, itu sabda Rasulullah. Ada 3 kata Nabi yang tidak boleh dikuasai oleh perorangan. Pertama, api, dan sumber-sumbernya termasuk turunannya, minyak bumi, gas, dan sebagainya. 2, air kata Nabi, laut, air minum, air tanah, gak boleh dikuasai perorangan. Negara yang mesti kuasai, bagi kepada rakyatnya secara gratis. Tanah air ku tidak kulupakan. Tanah dan air, tanah air Indonesia. Sekarang tanah ngontrak, air bayar. Tanah air yang mana? Iya kan, mestinya kan tanah airku Indonesia, tanah dan air. Ini tanahnya ngontrak, airnya bayar. Tanahnya punya Podomoro, tanahnya punya orang. Aduh, bagaimana sih? Kontrak dah kita dah. Hadirin, dengan mempelajari pas 9.30, betul nggak? Alhamdulillah. Hadirin, dengan mempelajari secuil ini cuma 45 menit. Tadi saya duduk di sini jam 8.46. Jadi kurang lebih 45 menit ya. Mudah-mudahan dengan kita mengerti konstitusi kita yang sebenarnya adalah mengadopsi konstitusi Nabi, kita semakin cinta dengan Pancasila, cinta dengan UUD 45, karena sebenarnya itu adalah konstitusi Nabi yang digubah oleh para pendiri negara ini. Takbir. Maka jadilah orang-orang yang mencintai tanah air, mencintai Allah dan Rasulnya tentu lebih tinggi, dan mencintai tanah air karena hubbul watan minal iman. Itu diucapkan oleh Umar bin Khattab, ya, walaupun bukan hadis Nabi, tapi Umar bin Khattab berbuat itu karena Nabi sangat mencintai tanah airnya yaitu Mekah. Nabi sangat mencintai tanah perjuangannya yaitu Madinah. Nabi sangat mencintai gunung yang sebagai saksi atas peperangan yaitu Gunung Uhud. Karena Nabi cinta dengan Gunung Uhud, Allah berjanji akan mengambil Gunung Uhud itu dan meletakkan di surga untuk sebagai kenang-kenangan, sebagai hiburan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dalam pertemuan yang singkat ini kita bersyukur kepada Allah telah bersatu, berpadu, berjumpa, menambah saudara, menambah silaturahim. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan mendapatkan tempat di hati antum sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Subhanakallah bihamdi subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas tausiahnya yang insyaallah menambah kita semangat untuk memahami konstitusi yang ditegakkan oleh Islam. Dan insyaallah dengan apa yang disampaikan oleh beliau, kita nantinya akan berperan juga dalam mengisi dekat maju. satu lagi. Lapor ke Jakarta. Monggo. Satu saja pertanyaan gampang. Siapa yang bisa mengetahui tentang kepanjangan lazismu? Ayo. Tuh belakang tuh.
Menurut. Wah, bisa diterima. Diterima dengan baik. Iya. Betul, masya Allah. Salak. Bukan salak. Baik para jemaah. Semuanya ada proses itu ya. Insya Allah balik lagi ntar. Oke. Insya Allah saya berjanji balik lagi dengan materi yang lebih lengkap, komprehensif, ya dengan laptop, dengan layar yang lebih lengkap, yang lebih detail. Kita setting lagi waktu. Ini mendadak pula, sangat mendadak. Minta maaf sangat besar-besarnya. Hanya sehari ini, 1 malam. Besok pagi harus siang ya. Besok siang harus kembali ke Jakarta. Baik. Oh, Alfian Tanjung. PKI. Oke, terima kasih. Monggo ada waktu untuk berfoto dan mengambilnya. Silakan bisa dimanfaatkan. Terima kasih. Sekali aja rame-rame. Kalau satu jam 2 ntar gue pulang lagi. Monggo.